analgesic brother, anak tangga analgesik. Bagaimana cara memilihnya? Ya, yang pertama sebetulnya pakai yang non opioid analgesik dulu, tanpa atau dengan adjuvan. Non analgesik itu apa? Bisa paracetamol, acetaminophen, dan NSAID. NSAID apapun boleh, ya, sebagai non opioid analgesik. Kalau toh perlu adjuvan, bisa pakai antidepresan dan antikonvulsan. Kemudian kalau ini tidak mereda dan tetap ada nyerinya, maka perlu mulai dipikirkan untuk memberikan weak opioid, opioid lemah, misalkan kodein, hidrocodone yang dikombinasi dengan paracetamol dan tramadol juga boleh. Artinya bukan hidrocodone dan tramadol, beda ya. Kodein, kombinasi hidrocodone dan paracetamol atau tramadol. Ada juga di luar negeri itu namanya cocodamol. Kemudian kalau ini masih ada persisten, baru menggunakan opioid yang kuat seperti morfin. Jadi anak tangganya sederhana, mulai non opioid analgesik, opioid lemah, dan juga strong opioid. Nah, ini menjadi yang gambar ini juga bisa menjadi lebih detail, gitu ya. Kelihatannya agak rumit, tapi lebih detail sebetulnya lebih bagus untuk membantu. Kalau yang sebelumnya tadi ini kan sederhana. Nah, ini dihubungkan dengan tingkat keparahan nyerinya, tingkat intensitas nyerinya, kemudian juga dengan sifat nociceptif dan neuropatiknya, dan juga ini obat yang lain, ya, adjuvannya. Misalkan, ini gambarnya, kalau sifatnya nociceptif nyerinya, nociceptif itu adalah tadi kerusakan jaringan, bisa mekanis dan sebagainya, maka obatnya cukup yang warnanya sama seperti ini, orange, bisa acetaminophen atau paracetamol, bisa juga NSAID. NSAID ini mau yang non-selektif maupun COX-2 selektif juga boleh, gitu ya. COX-chip ini ya istilahnya. Nah, jadi untuk yang ringan sampai menengah ini lebih banyak kalau sifatnya nociceptif, nyeri akutnya, cukup dengan NSAID atau acetaminophen. Tetapi kalau untuk nyeri ringan dan moderate ini sifatnya neuropatik, mungkin perlu dipikirkan untuk memberikan antidepresan atau antikonvulsan. Nah, misalkan yang amitriptilin, gabapentin, dan sebagainya. Nah, kalau sudah moderate sampai severe nyerinya, untuk semua nyeri, baik nociceptif maupun neuropatik, ini perlu dipikirkan untuk mulai diberikan sediaan opioid. Jadi cara bacanya gambar itu seperti ini. Nah, bagaimana cara memilihnya sekarang? NSAID yang selektif dan non-selektif. Nah, ini ada 9 golongan, ya, yang mengklasifikasi macam-macam NSAID, ya. Jadi ada yang ini poksip dan lainnya ini, ya, yang juga biasa kita kenal. Ada salifenamab, ada piroxicam, ibuprofen, dan sebagainya. Naproxen. Ini juga, nah, tabel ini membandingkan antara dosis dengan selektivitasnya, ya. Ini apa saja yang COX-1 selektif dan COX-2 selektif. Gitu. Jadi di sini yang COX-2 selektif itu celecoxib ini yang paling tinggi, terus meloxicam ini sebetulnya non selektif tapi juga punya selektivitas pada COX-2. Ya. Nah, kemudian ini lebih lemah, piroxicam dan diclofenac, dan ini juga T setengah ini juga ikut mempengaruhi frekuensi penggunaannya. Jadi diclofenac ini 1-2 jam, berarti sehari mesti beberapa kali, ya. Sedangkan misalkan celecoxib ini bisa sampai 12 jam, mungkin sehari sekali, bisa sehari 2 kali. Kira-kira yang panjang ini piroxicam. Bagaimana NSAID baik yang non selektif dengan yang selektif COX-2 biasanya itu bekerja. Jadi di dalam tubuh itu ada enzim COX-1 dan COX-2, di mana di sini begitu ada pemicu nanti akan mengaktifkan methylphenat dan akan menghasilkan beberapa senyawa, misalkan tromboxat, A2, prostaglandin, dan prostaglandin. Di mana COX-1 itu bekerja yang hijau ini. Nah, kebetulan prostaglandin ini ada di dua tempat, yaitu di COX-1 dan prostaglandin ini dipengaruhi oleh 2 enzim ini, COX-1 dan COX-2, di mana sebagian prostaglandin ada di lambung dan sebagian ada di jaringan. Nah,
di sel. Ketika tromboksan A2 ini diaktifasi, maka akan muncul aggregasi platelet. Kalau prostaglandin fungsinya sebagai protektif terhadap lambung, dan ini prostaglandin yang lainnya menimbulkan inflamasi, nyeri, dan demam. Nah, maka kalau COX-2 inhibitor yang dipakai ini, COX-2 selective inhibitor, hanya jalur ini saja yang dihambat, maka inflamasinya tidak terjadi. Dan ini juga akan menjadi berdampak pada yang lainnya, juga ini dihambat, yang prostacyclin. Sementara kalau yang non-selektif, COX-2 dan COX-1-nya dihambat di sini dan di sini, maka semua ini akan tidak dihasilkan atau berkurang jumlahnya, sehingga akan menimbulkan juga konsekuensi-konsekuensi yang lain. Keasaman, kalau dari beberapa senyawa NSAID yang kita cantumkan di sini, pKa itu kalau semakin tinggi angkanya, semakin tidak asam, ya, semakin asam. Sehingga kalau semakin ke bawah, semakin kecil angka pKa-nya adalah semakin asam. Jadi di sini kebetulan yang paling bawah ini aspirin, kemudian diikuti diclofenac, terus naproxen, kemudian yang atas ini ada yang di Indonesia ada celecoxib, mucilide juga ada, terus ibuprofen. Ini menggambarkan keasaman. Jadi aspirin ini yang paling asam di tabel ini, dan menjadi lebih lebih bisa merusak pada jaringan di lambung terutama. Kalau dibandingkan NSAID biasa yang non-selektif dengan yang COX-2 inhibitor, jadi kalau NSAID biasa ini menghambat dua isoenzim, yaitu COX-1 dan COX-2. Penghambatan pada COX-1 itu juga bisa menuju pada munculnya efek-efek samping, terutama yang tadi prostaglandin dengan tromboksan. Kemudian penghambatan COX-1 itu juga terkait, tadi sudah saya sebutkan, terkait dengan efek samping pada lambung, dan COX-2 inhibitor, sedangkan COX-2 inhibitor menghambat COX-2 saja, tidak. Kalau ini kan dua-duanya. Nah, penghambatan COX-2 ini lebih aman, terutama untuk lambungnya. Kemudian penghambatan ini secara langsung berdampak pada perbaikan inflamasi, seperti yang Mas Adi lakukan. Ya. Jadi karena kalau misalkan tidak ada COX-2 inhibitor, COX-nya ini jalan, maka prostaglandin yang di sebelah sini yang diaktifasi oleh COX-2 akan menyebabkan inflamasi. Sehingga obat COX-2 inhibitor, penghambat COX-2 ini akan mencegah inflamasi ini supaya tidak berlanjut. Gitu ya. Nah, namun prostaglandin yang di lambung ini tetap ada, tetap diproduksi, sehingga tetap memberi proteksi pada lambungnya. Gitu ya. Sementara kalau COX-1 dan COX-2 yang dihambat pada non-selektif, ini akan menjadi hilang, ya, prostaglandinnya tidak ada, sehingga proteksi lambungnya menjadi berkurang, asam lambungnya akan tetap memberikan, kalau dilihat dari ke pKa-nya, kalau dilihat dari pKa-nya, tadi sudah di depan juga di tabel bahwa pKa-nya celecoxib lebih basah daripada diclofenac. Jadi diclofenac lebih asam, ya, dan waktu T-setengahnya juga lebih lama celecoxib dibandingkan T-setengahnya. Nyeri karena osteoartritis pada lutut, ini hasil penelitian, ya, bahwa celecoxib 200 mg ini dosis rendah, ya, lupus ini, ya. Maka di hari pertama itu kalau kita lihat celecoxib ini yang kotak-kotak ini turunnya lebih atau paling banyak dibandingkan yang lainnya. Ini satunya placebo, yang satunya diclofenac. Kebetulan ini membandingkan antara celecoxib dengan diclofenac. Pada hari pertama saya minum itu turunnya sedang paling banyak, dan ini konsisten sampai hari ke-7, ya. Seminggu dipakai masih memberikan yang dominasi dalam penurunan nyerinya. Kemudian ini meta-analisis dari perbandingan antara penggunaan celecoxib dengan diclofenac. Nah, ini meta-analisis ini maksudnya kumpulan dari berbagai macam individu tadi, penelitian tunggal ini yang dianalisis ada sekian banyak.